Aku habis video call. Lagi ngapain? Thank you for today, makasih ya. Thank you udah video call, yang udah video call hari ini. Sebenernya aku lagi nggak suka makeupku hari ini deh. Kayak aku tuh mencoba tipis ya makeupnya ya, cuma kayak ada yang salah gitu. Tapi lihat mataku. Apa kayak bulu mata centil. Aku sangat centil. Udah makan belum? Udah mamium. Aku udah makan sebelum sesi 3 tadi. Makan apa tebak? Ada yang tahu nggak? Makan bakso. Guys, mau nggak mulai sekarang kalau ngetik bakso instead of BAKSO, gimana kalau BAXO? Karena ada abjad X ya di dunia ini, tapi kayak kadang menurutku ada momen dimana dia tidak digunakan, padahal menurutku itu momen yang sangat tepat untuk menggunakan huruf X. Baksonya udah nggak usah pakai S, udah X aja. BAXO, bakso. Bakso tapi terdengar seperti boraks. Ya jangan berpikir seperti itu. Nggak pakai S nanti. Lucu. Aku setuju kalau di KBBI ubah kata bakso menjadi BAXO. Aku setuju. Gak enak jadi bakso. Enggak dong, jadi bakso. Kan X. Bakso. Kan gimana coba cara kita pronounce X? Ada k-nya kan? Jadi ya bakso, berarti kalau BAXO jadi ya bakso. Kan kita ngomong abjad ini X. Kenapa enggak? Oh, ada petiknya, bakso. Lah iya, itu bisa juga. Bakso. Setuju. Iya, kayak taksi, kayak pemakaian X di taksi. Kenapa enggak kita menormalize bakso pakai X sama dengannya seperti taksi? Oke, mulai sekarang aku akan ngetik bakso jadi pakai X. I don't care. So bakso. Yes. Iya kan, seperti boxer. That's literally the same thing. Coba apa lagi guys yang bisa diganti menjadi X? Chantix pakai X bisa. CANTIX. Chantix. Gimana, setuju? Nggak bisa, kalau Jessie nggak bisa pakai X. Kalau pakai X jadi Jexy.
Jeksi siapanya Tensi? Nggak siapa-siapa, nggak kenal, nggak ada hubungan apapun. Ini aku sakit sumpah. Guys, kan suka kayak gini gak sih? Aku suka pukul-pukulin belakang aku, sumpah ini pegel banget jujur. Apakah sudah, nanti pasti ada yang komen pasti sudah umurnya. Enggak ye. Lightstick, enggak, bukan lightstick. Coba aku sandar bentar ya guys. Iya ya, diinjekin ya. Mau deh coba diinjekin. Kayak aku cuma pengen sandarin. Apa sih ini guys namanya, punggung deket leher ini loh. Aku sering banget pegel bagian sini sumpah. Kayak kalau lagi jalan-jalan sama teman terus bawa tas itu juga pegel tuh. Dan aku pengen duduk. Terus kan kemarin pas Cepio sama Ola lagi lari, kan ada yang tanya kenapa Jessinya nggak diajak. Sebenarnya itu diajak ya guys, cuma aku nggak bisa. Aku ada kegiatan lain. Terus ada juga yang komen, Jessie nggak diajak pasti karena bentar-bentar minta duduk. Iya lagi. Tapi enggak sih, kalau lari nggak duduk sih. Karena kan badannya ringan ya, nggak bawa barang ya. Itu aku tuh biasanya kalau lagi jalan sama Frevio Cila misal, so aku pengen duduk, itu kita habis makan guys, habis makan tapi kan emang harusnya jalan ya. Cuma entah kenapa kadang kalau aku habis makan terus jalan tuh tiba-tiba perutku kayak sakit gitu, makanya aku harus duduk. Terus juga kalau misalnya bawa tas itu pegel, jadi pengen duduk dulu sebentar. Pasti yang nggak ngejudge aku pasti orang-orang yang relate juga, nggak apa-apa. We're in this together. Aduh. Pakai dry shampoo. Hari ini aku akan keramas. Gak kemalaman. Ya aku live-nya juga, aku live sejam aja kali ya guys paling. Supaya gak kemalaman karena aku mau keramas today. Karena besok kan mau show, jadi rambutnya harus fresh. Besok TWT, siapa yang nonton besok? Siapa yang verif? Siapa yang verif TWT besok? STS-nya Kaunil. Enggak, verif udah passion banget padahal. Berarti kayak kurang passion deh kamu. Kamu harus lebih passion lagi deh biar verif. Japrin jot dong biar verif. Oke? Tapi di pikiran sendiri kamu aja ya. Guys, tapi kalau misalnya kalian nih ya, kalau kalian mention JOT, top of mind kalian JOT itu siapa? Top of mind. Kayak misalkan kalau member misalnya Gen 7 gitu. Atau enggak kayak, enggak, jangan Gen 7. Siapa ya? Hah? Masa Cepio? Yang bener? Yang serius ah? Kayak misalnya nih, pemain sepak bola
top of mind-nya kan banyak ya orang-orang kan, tapi kan tergantung orang-orang ya. Mungkin Messi, mungkin Ronaldo gitu. Kalau kalian bilang JOT top of mind kalian siapa? Jabib. Ada yang Jabib, siapa lagi? Aukuri ya. Aukuri. Tapi kayak lucu aja sih, kayak biasa kalian mention JOT, terus kayak top of mind kalian kan mention JOT, kalian mau misalnya ngomongin uh, tentang apa ya coba, hah, apa yang terjadi? Oh no, bentar guys. Misalnya kalian mau Jo tolong verifin, terus kan mention JOT tapi top of mind kalian tuh Aokuri waktu kalian nge-tweet kayak gitu. Kayak itu kan JOT kan job desk-nya banyak ya, tapi maksudnya JOT itu kan bukan cuma satu orang ya, tapi banyak gitu. Itu kayak lucu gak sih di pikiran kalian? Ya gak sih? Nggak ngerti ya. Aduh, gimana cara menjelaskannya yang lebih bisa dimengerti. Ya udah nggak jadi deh, lupain aja. Aku nggak ngerti supaya cara ngejelasin dengan sesuai apa yang aku pikirin. Nggak apa-apa, yaudah deh. Never mind. Nggak apa, nggak apa. Sorry, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa banget. Karena memang sebenarnya itu bukan hal yang harus dipikirin banget sih. Cuma tiba-tiba kayak, lah iya ya gitu. Gue udah ada modal buat nikahin Onil. Berapa ratus miliar? Langsung live, iya nih. Nggak sampai ratusan miliar. Kalau ratusan miliar gimana kalau nikahnya mau ratusan miliar? Enggak lah, enggak ratusan miliar lah. Paling ya 1 miliar. Kunci rambut nggak mau? Iya mendingan nikah ya. Iyalah. Ini guys, menurut kalian ya kan banyak orang gede. Bocil nggak usah komen ya. Bocil dilarang komen. Ini maksudnya di sesi ini aja. Ini aku mau nanya pertanyaan tapi bocil nggak usah komen. Yang merasa bocil diam. Menurut kalian buat orang-orang gede in this economy worth it gak buat nikah? Atau kayak nggak usah nikah tapi kayak kita komit aja gitu. Tapi kan pasti ada yang kayak gitu kan, pasti ada orang yang kayak gitu. Aku mau aku mau mendengar dari berbagai perspektif. Nggak harus, tapi nggak harus tinggal bareng juga, maksudnya kayak ya udah together bersama-sama, tapi kayak nggak usah nikah gitu. Seru banget. Kita ngobrolin obrolan yang seru. Iya, jadi pacaran aja. Tapi sebenarnya pacaran di beberapa agama emang nggak boleh ya.
Kayak katanya ini correct me if I'm wrong ya, katanya sebenarnya di Islam tuh gak boleh pacaran ya guys, harusnya langsung nikah ya, apa gimana sih? Terus gimana caranya mereka bisa, ya taruh ya namanya, terus gimana cara mereka get to know each other? Menikah dulu, kalau misalnya ternyata nggak nggak cocok gimana? Cerai, boleh cerai emang di Islam? Soalnya kalau di Katolik, di Kristen tuh aku di Katolik ya, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya, aku nggak tahu. Soalnya ada yang nggak boleh cerai. Oh, boleh cerai di Islam. Oh, ilmu baru lagi aja nih. Setuju. Tapi kayak gimana caranya memilih orangnya kalau nggak pacaran? Gimana caranya? Kayak misalnya, em, aku aku pengen nikah, misal aku pengen nikah, tapi kan nggak boleh pacaran. Kalau aku Islam ya, aku nikah tapi aku nggak pengen pacaran. Nggak boleh pacaran. Tapi kayak gimana cara pilih cowoknya gitu? Oh, bisa jodohin. Taruh tuh masa pengenalan. Oh, jadi boleh kayak temenan dulu gitu. Oh, dikenalin. Ya ya, oke lah. Berarti kalau taruh pasti kayak duduknya minimal kayak berapa meter gitu ya, jauh gitu. Taruh, taruh tuh gak kenal langsung ajak nikah gitu. Oh iya, kayak COVID ya. Oke oke. Thanks for the information. Nyoba taruh enggak lah. Aku cuma kayak aku pengen tahu aja. Ditemenin ya, jadi nggak berdua doang ya. Ya ya ya. Oke, nice info. Oke, next apa lagi? Apalagi apalagi? Emang mau nikah. Sebenarnya dream life aku itu ya aku pengen nikah, pengen. Tapi kan ada yang nggak mau kan, tapi ya nggak apa-apa. Tapi nggak sekarang, nanti di klip dibilang Jessie mau nikah sekarang. Ya maksudnya di kehidupan ini, before I die, aku pengen nikah, ngerti gak sih? Tapi kalian, menurut kalian what's after life? Nggak jadi deh obrolannya, kenapa sih kayak gini, nggak mau, nggak jadi. Ayo kita ngomongin kalau misalnya kalian punya bisnis, kan pengen punya bisnis apa? F&B, oke. Guys, aku mau ceritain dream life aku ya. Jadi dream life aku itu, aku pengen jadi model. Terus aku pengen punya bisnis juga. Aku pengen punya toko roti, kayak jual salt bread, jual roti-rotian, bakery. Lalu abis itu aku pengen nikah. Aku pengen kerjaanku cuma foto-foto cantik terus dibayar gitu. That's dream life. Makasih ya, makasih udah bilang amin ya. Nikah sama bos batu bara, ya semua orang enggak sih, tergantung sih. Terus juga waktu itu sempat kepikiran pengen punya kontrakan.
Child free enggak lagi, aku nggak mau child free. Aku kan suka anak kecil ya soalnya ya, terus aku juga kayak aku suka melihat pertumbuhan seseorang gitu. Kayak itu menurutku kayak akan tetap dijalani aja sih. Ya nggak sih? Coba simulasi bangunin anak mau sekolah. Ya aku suruh mbaknya aja sih, nanti ada susnya. Karena kan kerja maksudnya, mungkin kerja, nggak tahu kerja. Ya mau kerja. Tapi tahu gak sih guys, dulu tuh ya pas aku masih kecil, aku tuh anak mbak banget, anak mbak, karena mamiku tuh kerja udah dari pagi, kerja kan seharian. Jadi aku sama mbak di rumah. Jadi aku tuh tipe anak yang kalau misalnya dulu mbak aku pulang kampung, aku sedih, aku nangis karena mbaknya pulang kampung padahal mamiku ada di rumah. Terus kayak literally mbak yang ingketin rambut kalau mau sekolah gitu. Nyari mbak susah. Kenapa sih? Kenapa? Karena ini ya, karena harus trusted gitu ya. Iya sih, mbak memang cocok-cocokan sih. Dulu mbak aku paling lama tuh sama aku tuh sampai aku dari pindah rumah, bukan rumah yang sekarang ya. Aku dulu sebelum rumah aku yang ini tuh aku punya sempet di 2 rumah sebelum ini itu aku punya mbak yang benar-benar cocok banget. Terus setelah itu aku udah nggak pernah punya mbak lagi karena mamiku juga udah nggak mau pakai mbak lagi karena udah mulai gede. Tapi begitu, yang paling cocok tuh cuma satu mbaknya. Sekarang nggak ada, cuma bukan mbak yang ngurusin anak-anak, cuma bersih-bersih rumah aja. Ya udah gede, masa ada mbak udah gede segede ini terus masih di iniin, disiapin bajunya segala macem. Udah gede, sumpah udah gede choice. Iya, udah mandiri. Dulu aku pikir mandiri itu singkatan tahu, kayak dulu aku pikir itu tuh kata bukan sebuah kata yang dia berdiri sendiri. Ternyata mandiri itu memang ada. Aku pikir mandiri itu dulu singkatan dari mandi sendiri. Soalnya dulu, ayo mandiri. Siapa dulu bilang mami aku tuh siapa gitu. Mandiri sana, mandiri. Terus kayak, hah? Mandi sendiri? Gitu. Terus lama-lama aku udah tahu ternyata mandiri is a word. Mandiri ya itu bertanggung jawab dengan diri sendiri dan bisa tanpa disuruh inisiatif gitu. Apaan sih, ada yang baru tahu juga kirain singkatan. Jangan kebanyakan main Roblox makanya. Mulai mandiri umur berapa? Nggak inget sumpah, kalian emang inget ya beberapa kejadian di umur kalian umur berapa gitu. Kayak aku nggak inget, makanya aku tuh sering banget mau ikutan cerita misalnya dulu kecilnya gimana. Tapi aku selalu cuma inget beberapa kejadian doang, aku nggak inget the whole life dulu tuh, nggak pernah inget.
Tapi ada satu hal yang selalu aku ingat, yaitu dulu rumahku tuh dulu yang rumah pertama aku lahir, rumah pertama yang aku tinggalin itu di deket ITC Mangga 2 kan. Itu di situ aku pernah waktu itu sama mami aku di mobil mau parkir mundur. Tuh aku inget banget mau parkir. Jadi ini kan udah kayak gini kan, udah miring, terus mau tinggal mundur. Tapi ada orang yang langsung nyerobot masuk kepala tempat parkiran aku itu. Tuh aku inget banget, terus mami aku marah-marah. Dan itu padahal udah lama banget, masih kecil, tapi aku masih inget kejadian itu. Nah, cuma kayak terjadi apa ya? Cuma sepercik se apa ya guys, sekelibat iya aja gitu, sepintas aja. Aku mau ngomong bahasa baku sekarang. Baiklah. Oke. Baik. Mulai sekarang, ketika ingin berbicara denganku, harus menggunakan bahasa baku. Apa betul harus senantiasa seperti itu? Betul. Jika tidak setuju, tolong hentikan. Hentikan. Hai Bung, hari yang sangat gelap. Menurutku tidak. Hari ini lumayan cerah. Matahari sangat bersinar hari ini, siang ini. Hei orang dewasa, tolong berikan pernyataan-pernyataan di kolom komentar ini. Aku ingin membacanya. Bersinar? Apakah kamu tidak tahu ini sudah malam, Jessie? Apakah kamu tidak melihat di luar rumahmu? Maaf, rumahku memiliki hordeng. Jadi aku tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di luar. Mohon maaf ya. Tiara ya, bukan hordeng. Kamu sedang apa hari ini selain melakukan siaran langsung? Baiklah, akan aku ceritakan dari awal ya. Pertama-tama, pada pagi hari aku bangun. Lalu aku memainkan telepon genggamku. Lalu aku melihat ada apa yang terjadi di sosial media. Lalu setelah itu aku membuka aplikasi lain bernama TikTok. Lalu aku melihat apa saja yang terjadi di dunia ini. Lalu aku buka aplikasi Instagram. Setelah itu aku lihat cerita-cerita orang di Instagram. Semuanya sangat bervariasi di Instagram. Apakah kalian pernah main Instagram? Apakah kalian pernah menggunakan Instagram? Gawai, bener gawai deng.
Iya, lalu aku melanjutkan hari dengan bermain gawai, lalu makan. Setelah itu aku mandi. Setelah mandi aku langsung prepare untuk untuk telepon video. Karena banyak sekali yang ingin bertemu denganku, tapi harus lewat video, gambar bergerak. Karena semua orang rindu padaku. Maka mereka membeli tiket untuk bertemu denganku dan bertemu di gawai menggunakan internet. Nggak ikut nonton Bernadia. Nggak ikut, aku kan video call. Oh iya deng, panggilan video. Aku remet bahasa Indonesia. Mohon maaf ya, karena aku tinggal di Prancis. Berhenti. Mengapa kamu menyuruh kenapa kamu menyuruhku untuk berhenti? Apa yang aku lakukan karena apa yang aku lakukan sehingga kau menyuruhku untuk berhenti? Aku tidak melakukan apapun yang membuat hatimu resah. Ada apa? Apakah kau membenciku? Menurutku aku cukup kemayu. Kemayu? What the hell? Menurutku aku sangat ayu dan cantik. Kenapa kamu memerintahkanku untuk berhenti? Aku menggemaskan. Maaf kalau meresahkan ya. Kenapa kamu terus berbicara? Karena saya punya mulut untuk berbicara. Mulut terbuat dari kulit yang ada di di wajahku, terdiri dari lidah, tenggorokan, dan gigi. Aku sudah tidak kuat, perutku sakit sekali. Wah, artinya kamu terkena mah. Ini kurang tepat, wahai. Maafkan aku ya. Karena aku belum lama tinggal di Indonesia. Aku tidak tahu bahasa-bahasa baku. Aku lama di Prancis. Yep. Halo Jessie, apakah kamu ingin berkenalan denganku? Sepertinya tidak. Karena aku lelah sekali. Aku harus menyusun kata-kata bahasa Indonesia yang baik supaya aku bisa menjadi the next putri Indonesia selanjutnya. Doakan aku ya, itu adalah impianku. Menjadi putri Indonesia. Aku ingin menjadi putri Indonesia karena aku ingin berdampak untuk negeri ini dan supaya aku bisa mengambil alih Indonesia menjadi lebih baik. Ada yang mau
mendukung aku di Miss Indonesia. Aku berjanji dan berkomitmen akan membuat negeri ini lebih baik lagi. Dan aku akan membuat negara dan negeri ini bangga. Supaya aku bisa keluar negeri dan merepresentasikan Indonesia menjadi negara yang asik, yang asyik. Aku mau negara kita dikenal dengan negara yang memiliki banyak tradisi, lalu kita bercandanya asik. Apakah kamu sedang melakukan kampanye melalui siaran? Aku harap suaraku bisa tersampaikan, karena aku hanya ingin membuat Indonesia lebih baik lagi. Kritik dan saran, tulis di bawah. Apakah kamu mempunyai teman? Sulit ya menggambarkan teman itu apa. Udah capek. Back to bahasa Jakarta. Asik. Tangerine. Terima kasih udah menyudahi sesi ini, perutku mulai bergemuruh. Nanti aku belajar lagi bahasa Indonesia bakunya ya, supaya aku bisa mengomong bahasa Indonesia. Ayo guys, komen lagi yang seru. Aku mau baca nih. No, I'm not. What do you mean soft tangerine? What do you mean? What do you mean? Kamu siapa namanya? Rumahnya juga di mana? Mau dijemput atau enggak? Jemputnya mau naik apa? Infokan konser. Masih ada mereka konsernya. Mereka world tour. World tour. Just tahu tek apa martabak? Martabak. Aku sering banget lihat live kamu pakai baju ungu. Ih, masa sih? Padahal aku udah jarang pakai baju ungu. Tahu gak sih guys, ini baju ungu legend aku nih. Crop top ungu legend aku ini nih. Aku nggak pernah pakai lagi. Tadi aku pakai buat video call loh. Ya kan, padahal belakangan ini lagi suka pakai warna kayak abu-abu coklat. Ini yang tahu baju ini ya teteh sumpah. 2021 momen 2020. Guys, coba sebutkan nama orang-orang yang kalian benci. Woi, yang komen Jessie, bukulin ya. Hey guys, aku bilang orang yang kalian benci, bukan orang-orang yang kalian naksir. Ngerti semua naksir sama aku ya, tapi aduh, lupain aku please. Jangan galau lagi.
Ayo serius, ada gak orang yang kalian benci? Ada, oke, semua orang punya, harus ada. Gak apa-apa. Ada orang bilang gak boleh membenci selama. Gak setuju. Perasaan benci itu diciptakan oleh Tuhan untuk digunakan. Jangan diklip. Maaf Nona, tapi ibuku pernah berkata memberitahu tidak boleh membenci. Jangan dengarkan ibumu. Dengarkan kata hatimu. Asik. Tarik ucapan. Oke, kau tarik. Dengarkan perkataan ibumu yang baik. Maafkan aku. Oke. Enggak, soalnya orang-orang yang kalian benci mau aku ngomong gini. Misalnya, Wahyu Ibnu Adit, sorry gitu. Enggak dulu ya gitu loh maksudnya. Makanya tadi aku butuh nama. Makanya aku mau menggunakan orang-orang yang kalian benci. Oh, baru aja sekarang. Oh, ulang-ulang. Oh. Gak ngerti referensinya. Coba sekarang kamu tutup matamu, dengarkan kata hatimu, dan pikirkan tentang bagaimana kalau misalnya kamu menjadi bintang di dunia ini. Ibuku nggak jadi. Gak perlu dipikirin. Oh, cocok tuh nyanyi. Kamu siapa namanya gitu. Guys, setuju nggak tapi kalau misalnya aku bintang di hidupmu, aku yang nomor 1? Setuju nggak?